Sheila Saukia keceplosan menyebut kenal pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Perseteruan Sheila Saukia dan Doktip kini berujung pada pelaporan polisi. Doktip melaporkan Sheila Saukia karena dirinya dilabrak di rumah makan. Doktip juga merasa difitnah oleh Sheila Saukia yang menyebut jika Doktip disupport oleh pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Padahal Doktip sendiri tidak mengetahui siapa pemasok merkuri terbesar di Indonesia. Doktip bahkan tidak tahu siapa orangnya. Doktip juga menyarankan Sheila Saukia untuk memberitahu oknum pengimpor merkuri terbesar di Indonesia tersebut kepada BPOM. Melalui kuasa hukumnya Haryadi Harding, Doktip melaporkan Sheila atas dugaan pemaksaan yang disertai kekerasan. Sheila datang bersama beberapa orang untuk melabraknya di sebuah rumah makan di daerah Jakarta pada 17 Januari 2025. Bayarin asal kalian tahu, dibayarinnya tahu nggak sama siapa? Pemasok merkuri terbesar di Indonesia, asal kalian tahu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jadi begini ya, Kak. Siapa namanya tadi, Kak? Sheila Saukia. Kalau memang Kak Sheila Saukia itu merasa benar dan memang Kak Sheila Saukia ini orang berpendidikan, gak perlu ribut-ribut sampai bawa pasukan kayak begitu, apalagi sampai ngelabrak. Itu kerjaan emak-emak kampung, ya kan? Seharusnya kalau misalkan Anda berpendidikan dan Anda punya integritas yang tinggi, misalnya Anda merasa benar nih, langsung aja bikin laporan. Saya merasa nama baik saya dicemarkan, saya merasa difitnah, ya kan? Ngapain pakai acara ngelabrak kayak begitu? Bawa pasukan, intimidasi. Yang ada seorang dokter dikeroyok ya sama segerombolan orang gitu ya. Gue cuma pengen nanya satu hal aja. Kan si dokter ini nge-live ya, wajar karena dia yang diserang ya, mungkin dia butuh barang bukti ya Nek gitu. Yang pertanyaan gue adalah, kok geng yang ngeroyok ini live juga ya? Itu kan jadinya terdokumentasi ya, bahwa cara-cara yang intimidatif, bentak-bentak, terus udah gitu ada beberapa momen dia dipegang nih si dokter gitu ya sama orang-orang ini gitu. Kok direkam? Kenapa? Udah itu aja pertanyaan gue ya. Dane. Kalian dengarkan, gitu masuk kantor polisi kakak ini langsung cinta damai. Dia nggak suka huru hara katanya ya kan. Jadi tadi tuh mungkin salah orang. Dia nggak suka ini huru hara, dia cinta damai gitu ya kan. Soalnya kalau udah masuk kantor polisi ini ya kan, bawaannya udah lain. Kak, di dunia ini kalau bisa yang kita hindarin itu Kak, masuk rumah sakit, masuk kantor polisi sama masuk neraka Kak. Kok kakak senang kali ya masuk ke kantor polisi. Wow, dunia skincare lagi tidak baik-baik aja. Udah lama sih sebenarnya drama ini gitu. Tadi malam heboh banget antara Doktip dan si Sheila ini. Jadi si Doktip itu ditemuin lagi di jalan dan gak bisa dikasih masuk ke mobil mengenai review si Doktip untuk produk si Sheila. Kalau menurut si Sheila sendiri, produknya itu bukan real produk dia yang direview sama si Doktip. Makanya pas ditanya di jalan itu, si Doktipnya tidak memberikan jawaban yang spesifik. Untuk itu, para netizen, menurut kalian nih, siapa yang benar? Apakah Doktip nge-review produknya Sheila yang real atau Sheila yang tidak menerima bahwa produknya tidak benar gitu? Jadi please, menurut kalian di timnya mana? Doktip yang benar-benar nge-review semua skincare yang ada, atau ada udang di balik batunya Doktip di mana dia juga punya bisnis, atau Sheila yang tidak mau terima bahwa produknya tidak siap untuk dipasarkan di masyarakat? So please comment. Kalian dengar guys, di situ ada yang ngaku-ngaku dari kepolisian, bapak-bapak baju hitam itu yang semalam fotonya di-spill sama Doktip. Kata Doktip dia itu tentara, tapi dia ngakunya kepolisian. Gue nggak tahu yang mana yang benar, mau tentara kayak mau kepolisian kayak, apakah gitu caranya? Apakah mereka dibayar buat tugas melindungi segerombolan rakyat sipil? Bukan buat kepentingan negara, tapi kepentingan pribadi seseorang. Jujur gue gak tahu aturan yang benernya itu gimana. Seorang angkatan ya atau kepolisian itu apakah boleh dibayar buat melindungi kepribadian atau kepentingan seseorang.
Tapi di sini jelas-jelas dia salah. Kalau dia ngakunya aparat negara, harusnya dia itu bersikap netral, bukan membela ke satu pihak. Apalagi yang kita lihat di sini, Doktif itu dikurung nggak boleh keluar. Ini ada buktinya loh. Ada salah satu yang berdiri di depan pintu buat menghalangi pintu. Sampai-sampai bapak pegawai restoran tadi, entah pegawai atau pemiliknya itu mau bilang ya kan, kalau ada salah satu tamu dia itu pengen keluar. Ingat ya, Kak Rama ular ini mengganggu ketentraman masyarakat umum, apalagi pelanggan-pelanggan yang lain nggak dipikirin. Ini kan bukan restoran ente, jadi harusnya sadar ya kan, ini punya orang. Jangan bikin gaduh. Aduh, gue udah nggak tahu lagi ya main preman-premanan gini apakah masih zaman di tahun 2025. Ingat di muka bapak ini. Yakin gak cuma 6 orang? Coba kita hitung yang terlihat di kamera live-nya ya. Yang pertama si Tanda, yang kedua yang cowok kaos hitam yang belah tengah itu, kemeja putih 1, Kak Sel laki bini 5 orang, cewek kerudung 1, 2 lagi, yang satu jaga pintu, yang satu baju kemeja hitam yang agak gemuk. Nah itu 2 orangnya Kak Sel atau bukan? Jadi total yang saya lihat sih 8 ya, nggak tahu yang 2 dihitung apa enggak. Kalau 2 nggak dihitung berarti 6. Nah nggak kelihatan lagi tuh yang lain. Terus masalahnya tuh di sini ya, Anda yang datangin Doktif, bukan Doktif dan kawan-kawan datangin Anda ya. Terus ada pesan buat Kak Sel, berkawan sama orang itu boleh ya, tapi jangan sampai ketemu kawan yang bisa menghancurkan Kak Sel ya. Kawan itu bermacam-macam. Ada yang kita punya masalah, kita didukung tapi kita dinasehatin. Ada kawan yang kita punya masalah bukan makin selesai makin dipanas-panasin. Ada juga kawan yang seperti ini, kawan yang punya dendam sama orang lain tapi membalas dendamnya itu melalui kita. Nah itu tuh hati-hati. Jangan merasa kita punya kawan yang ngelindungi kita, ngebantu kita, ngedukung kita, kita jadi berani. Berani boleh tapi jangan rame-rame. Udah gitu harus pinter. Hati-hati ya Kak Sel sama kawan yang seperti ini. Oh, jadi karena muncul terus di berandaku tentang perseteruan antara owner skincare gitu ya. Jadi kemarin juga Doktif itu udah live, udah memberikan klarifikasi semua. Nah, yang aku mau bahas ini adalah kejadian pada saat ini Doktif dikeroyok lah ya dengan mungkin banyak orang. Sementara Doktif itu ya sendiri lah ya, ada asistennya. Tapi jadi gini, itu ada salah satu cowok yang ya kayak cewek gitu ya, itu ngebelain mati-matian bosnya ya, bahkan sampai ngatain Doktif itu yang sekarang dijulukin aparatur bopeng atau apa itu ya. Gini loh, kamu itu ngebelain bosmu ya, orang yang sudah nolongin kamu selama ini tuh boleh-boleh aja, tapi nggak usah berlebihan juga gitu loh. Kamu bakalan dapat apa gitu loh. Apalagi ini kan bosmu itu belum tentu benar gitu loh, belum tentu benar. Bahkan bosmu itu dilaporkan termasuk kamu sendiri ke pihak kepolisian. Nah, maksud aku tuh emang kita itu harus tahu terima kasih ya ketika sudah diperlakukan dengan baik sama bos kita, tapi juga nggak yang yang lebay gitu loh menurutku. Kamu dapat apa gitu loh. Bahkan kemarin itu pada saat live aja kamu udah disuruh diem gitu. Nah mungkin bos kamu lagi pusing dengan banyaknya masalah ya. Jadi kau jangan nambah-nambahin masalah. Mau membantu boleh, nggak usah lebay deh. Belum tentu juga kamu terus akan dipakai gitu. Kalau menurut aku lebih baik sekarang kamu diam, mikir ya, mikir misalkan pada akhirnya nanti ada apa-apa sama bosmu tuh ya, pasti bosmu itu akan menyelamatkan dirinya duluan lah. Nggak mungkin lah akan ngebelain kamu mati-matian, sementara kamu ngebelain mati-matian bosmu tuh sampai ngata-ngatain orang kayak gitu ya. Jadi lebih baik diem aja. Lagi sekarang ini lebih baik mikir gimana caranya kamu aman, ya kan? Lebih baik seperti itu deh daripada
kamu ikut-ikutan menyerang orang lain yang juga itu belum tentu salah, dan belum tentu juga bosmu itu benar gitu. Jadi ujung-ujungnya kamu kan akan dilaporin. Jadi lebih baik diem aja, jangan kebanyakan cincong ya, ngikut-ngikut ya, mungkin merasa berhutang budi karena selama ini udah ditolong, udah dikasih fasilitas yang wah-wah dengan flexing-flexingnya itu. Better diem aja ya, mikir nih gimana nih sekarang kalau sudah dilaporin, bingung apa enggak, gimana bosmu aja udah pusing dengan permasalahannya, boro-boro mikirin kamu. Dan buktinya itu kemarin pas live juga kamu udah diomelin tuh ya kan, mendingan diem aja sekarang.